Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Rizky Febiantari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prolaps uteri atau turun peranakan. Apa sih prolaps uteri itu? Prolaps uteri atau turun peranakan adalah kondisi yang terjadi saat otot dasar panggul dan jaringan ikat meregang dan melemah sehingga tidak dapat menyangga rahim atau uterus. Akibatnya, bagian rahim ini bisa turun dan menonjol keluar dari vagina. Kondisi turun peranakan ini dapat dialami oleh wanita dari segala usia. Nah, kita akan mengetahui tentang tanda dan gejala turun peranakan atau prolaps uteri. Yang pertama, gejala turun peranakan pada area kemaluan. Manifestasi yang pertama atau gejala yang pertama yang pada kemaluan yaitu merasa adanya benjolan pada vagina. Yang kedua, rasa seolah-olah menduduki bola kecil atau terasa seperti ada sesuatu yang keluar dari vagina. Yang ketiga, tekanan pada vagina sehingga vagina terasa berat. Selanjutnya, ada gangguan pada berkemih. Nah, pada gangguan berkemih ini, yang pertama ini biasanya pasien merasa tidak tuntas setelah buang air kecil, lalu pancaran air kemih ini yang lemah atau semakin lama, dan perlu memasukkan benjolan pada vagina sebelum dan ketika sudah mau selesai berkemih. Ketiga, yaitu adanya gangguan buang air besar atau BAB. Nah, pada pasien prolaps uteri ini, pasien ini perlu mengejan saat buang air besar karena BAB yang terlalu padat. Lalu perasaan tidak tuntas setelah buang air besar dan perlu bantuan jari untuk melakukan feses. Nah, pada gangguan prolaps uteri ini juga ada gangguan pada seksualnya karena menurunkan fungsi seksual atau nyeri saat berhubungan seksual. Penyebabnya apa sih dari turun peranakan itu atau prolaps uteri? Yuk kita lihat selanjutnya. Penyebab dari prolaps uteri atau turun peranakan yang pertama yaitu adanya kehamilan. Nah, kehamilan yang terlalu sering ini juga semakin rentan mengalami turun peranakan. Yang kedua, ibu-ibu yang melahirkan lebih dari 3 kali secara spontan atau per vagina. Selanjutnya, adanya obesitas. Nah, obesitas di sini menyebabkan beban tambahan pada otot-otot pendukung panggul, sehingga terjadi kelemahan otot-otot dasar panggul. Nah, sering mengejan saat BAB ini juga dapat menjadi penyebab dari prolaps uteri. Sering mengedan atau mengejan terlalu keras bisa memberikan tekanan berlebih pada parut, sehingga bisa menyebabkan turunnya beberapa organ yang menimbulkan ketidaknyamanan bahkan bahaya untuk kesehatan. Selanjutnya ada batuk kronis. Nah, batuk kronis ini juga dapat meningkatkan tekanan pada daerah perut. Sering mengangkat beban berat. Setiap aktivitas yang memberi tekanan pada otot-otot panggul dapat meningkatkan resiko prolaps uteri. Terus-menerus mengangkat beban berat bukan cuma bisa menyebabkan pegal atau cedera otot, wanita juga bisa mengalami penurunan daya. Sekarang kita akan belajar tentang faktor resiko prolaps uteri atau turun peranakan. Nah, yang pertama adalah riwayat operasi panggul. Nah, rahim turun atau prolaps uteri ini juga dapat meningkat kemungkinannya apabila mendapat tindakan di daerah panggul. Yang kedua ada riwayat rahim turun di keluarganya. Jadi apabila seorang ibu pernah mengalami kondisi tersebut, maka tidak kemungkinan anaknya ini juga akan mengalami prolaps uteri juga. Ini kemungkinan juga semakin tinggi. Selanjutnya ada ras. Yang terakhir ini adalah usia. Nah, usia semakin tua maka produksi hormon estrogen ini juga semakin menurun. Nah, yang akhirnya indung telur ini juga berhenti memproduksi hormon tersebut, sehingga perannya dalam menjaga kekuatan otot pelvis juga berkurang. Derajat turun peranakan atau prolaps uteri itu sebenarnya ada 4 stage ya, tapi di sini hanya ada 3 stage. Nah, ini yang untuk healthy uterus atau uterus yang masih sehat. Nah, untuk yang derajat 1 itu mulut rahim atau cervix itu sudah turun ke vagina. Untuk yang stage 2 ini, cervixnya ini turun hingga mencapai bagian terluar di vagina. Untuk stage 3, cervix ini sudah berada di luar vagina. Dan untuk stage 4, seluruh rahim atau seluruh uterus ini sudah berada di luar vagina. Bila sudah menemukan tanda dan gejala prolaps uteri tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
memeriksakan diri ke dokter dan konsultasi ke dokter. Nah, biasanya dokter ini akan menanyakan semua gejala, faktor risiko, serta riwayat medis pasien. Selanjutnya, dokter ini akan memeriksa panggul. Nah, dokter meminta pasien untuk bekerja seakan-akan sedang buang air besar. Langkah ini akan membantu dokter dalam mengetahui seberapa jauh uterus itu turun ke vagina. Lalu, mengencangkan otot panggul seakan-akan sedang menarik kencing. Tes ini diperlukan untuk mengecek kekuatan otot panggul. Selanjutnya ada IVP atau intravenous pilogram atau renal sonografi ya. Pada pemeriksaan ini, dokter akan menyuntikkan kontras ke dalam pembuluh darah vena. Setelah itu, beberapa gambar X-ray akan diambil untuk melihat jalannya urin lewat saluran kemih. Dengan IVP atau renal sonografi, dokter dapat mengetahui adanya kondisi lain yang disebabkan oleh prolaps uteri, yaitu biasanya sumbatan saluran kencing. Selanjutnya ada ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan USG ini bertujuan memastikan gejalanya ini bukan disebabkan oleh penyakit lain. Nah, dokter ini akan menghubungkan transducer yang terhubung dengan layar ya. Transducer ini dapat berupa alat yang digerakkan di atas perut pasien atau alat khusus yang dimasukkan ke dalam vagina guna melihat kondisi organ dalam kandungan. Lalu yang terakhir ada MRI atau magnetic resonance imaging. Nah, pemeriksaan MRI ini kadang dilakukan bila pasien memiliki lebih dari satu organ yang mengalami prolaps. Karena pada kelas uteri ini juga biasanya ada penurunan kandung bumi atau rektum. Kalau penurunan kandung bumi biasanya disebut sistokel, kalau penurunan rektum biasanya disebut dengan rectokel. Pemeriksaan ini juga berfungsi membantu perencanaan operasi. Selanjutnya ini ada terapi operatif dan terapi non-operatif. Nah, biasanya pada terapi non-operatif ini, pasien ini diberikan cincin ini ya, namanya cincin karet, namanya psarin. Adalah alat khusus berbentuk cirin dari plastik atau karet. Nah, alat ini akan dimasukkan ke dalam vagina untuk menyangga jaringan rahim yang turun dan harus dibersihkan secara teratur. Nah, biasanya pembersihan ini 3 bulan sekali. Terapi operatifnya ini namanya adalah histerektomi. Jadi, histerektomi ini adalah pengangkatan rahim. Nah, histerektomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada histerektomi transabdominal, jadi histerektominya atau insisinya itu di daerah perut. Lalu ada histerektomi transvaginal, jadi pembedahannya luar vagina. Yang ketiga ada laparoskopi. Nah, biasanya ini lebih sering adalah di histerektomi transvaginal karena di histerektomi transvaginal ini adalah komplikasinya sedikit, durasi dirawat di rumah sakit juga lebih sedikit, dan waktu penyembuhannya juga pendek ya. Jadi pada histerektomi transvaginal ini, jadi rahim ini biasanya di stage 1 sampai stage 3 atau stage ringan itu biasanya rahimnya ini akan dikembalikan ke posisi semula dan akan direkonstruksi otot dasar panggulnya. Nah, apabila stage-nya ini dia sudah berat atau biasanya uterusnya ini sudah menonjol keluar semuanya, maka akan dilakukan pengangkatan rahim. Nah, selain diangkat, biasanya dokter juga akan merekonstruksi otot dasar panggul dan mengembalikan fungsinya seperti semula. Pencegahannya yang pertama adalah senam Kegel. Nah, melakukan senam Kegel ini secara teratur guna menguatkan otot dasar panggul, terutama setelah melahirkan. Jadi ini akan menguatkan otot-otot dasar panggul. Lalu yang kedua ada kita harus minum banyak cairan dan mengkonsumsi makanan berserat seperti buah, sayur, kacang, dan sayur. Lalu selanjutnya jangan mengangkat barang berat ya, karena itu akan menyebabkan atau faktor risiko terjadinya prolaps uteri. Selanjutnya kita harus menjaga berat badan agar tetap pada batas ideal. Terima kasih.